gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya kemarin. Gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan ya? Nggak gitu dong. Kamu sama siapa kemarin weekendnya? Aku ada keluargaku datang, ada kakakku nomor 1 Mbak Andri Febrianti, Ibu Permata. Ada ponakan aku, Happy terus ya? ada Mas Erwin, semua ada kakakku juga, semua aku happy banget. Semoga Sobat Ambiar yang kumpul sama keluarga juga happy. Iya. Sehat-sehat Yang terus belum sama keluarganya ya. Amin, yang belum kumpul dengan keluarga mudah-mudahan bisa dipersatukan. Iya benar ya. Pasti selalu ada alasan ya. Kalau memang misalnya lagi jauh sama keluarga, ada yang memang jauh karena pilihan ya. Betul. Tapi ada yang jauh juga karena keadaan mau tidak mau, suka tidak suka, ya ternyata keadaannya memang harus jauh. Iya. Tapi semoga bisa sama-sama bertumbuh. Betul, Akan selalu bertumbuh ada menjadi alasan. lebih baik ya. Betul, karena keadaan itu membuat kita semoga bisa bertumbuh, itu intinya kan. Ya, perdamaian Selalu itu akan ada apabila kita saling memaafkan dan menerima. Bener ya. Perlan 86 gimana weekendnya? Senang? Happy ya? Udah gajian mereka makanya. Gajian lo, pantes lo. Oh pantesan, pantesan nyengir-nyengir Bagus, ya. tolong gajinya tolong jangan diboros-borosin, soalnya lo nggak dapet THR dari kita. Oh pantesan. Sobat Ambiar juga ini mau bulan puasa kurang lebih kurang dari 2 minggu lagi ya, atau 2 minggu lagi ya kita udah mau masuk bulan puasa ya. Iya. Malam ini Nisfu Syaban ya, bener Iya, kan ya? Benar, Semoga benar. apapun Makanya malam ini amalannya banyak-banyak bisa berdoa diberikan. kepada Allah karena doa kita pasti akan diijabah, dikabulkan katanya. Betul, dan salah satunya ini kan bisa merubah takdir kita ya. Semoga takdir yang kurang baik bisa berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Amin, Termasuk amin, untuk amin. keluarga kita. Dan berbicara mengenai keluarga, Sobat Ambiar kita tahu nama Denada Tambunan. Ini nama yang memang sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Lantas beberapa waktu belakangan ini ada seorang pria asal Banyuwangi berusia 24 tahun. Reza Rizky Rosano namanya. Secara terbuka mengakui bahwa dia adalah putra dari Denada. Kaget, masih kaget. Karena selama ini yang kita tahu Denada ini hanya memiliki 1 anak. Lantas pagi hari ini kita akan hadirkan dia sebagai bintang tamu bersama dengan seorang ibu yang membesarkan dia dari usia 10 hari sampai dengan sekarang. Termasuk kuasa hukum yang merupakan juga kakaknya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Reza Rizky Rosano, Ibu Rati dan juga Ronald dan juga Andika, sebagai pengacara dan ya. juga kakaknya. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Halo sayang. Oh, Silakan di tengah. apa kabar, sehat? Reza Rizky Rosano. Sayang, sini. Ini Bang Andika, ini Mas Ronald. Selamat datang, selamat pagi, silakan. Ibu Rati kemana? Kurang sehat. Ibu Rati selamat pagi, semoga diberikan kesehatan ya. Semoga ibu sehat ya. Reza, bicaranya lebih keras lagi ya. Iya, Kak. Maaf, Mas Ronald pakai memakai clip-on, kalau enggak kita kasih mic. Pakai, ya. pakai. Oke, baik. Ibu Rati, semoga kalau memang sedang menyaksikan diberikan percepatan dalam kesembuhannya, bisa semakin sehat untuk beraktivitas. Reza Rizky Rosano, kita turut prihatin ya atas apa yang terjadi. Mas, ini sudah menjadi takdirnya ya. Tapi kita berharap keadaan bisa jauh lebih baik lagi. Ya. Amin. Reza, permasalahan ini menjadi sorotan satu Indonesia. Hari ini ketika kamu datang ke studio, apa yang kamu rasa? Ya ada sedihnya, ada senangnya Kak. Itu aja. Nggak bisa ngungkapin. Tetap semangat ya. Iya. Reza Rizky Rosano, Bang Ronald, Mas Andika, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Silakan boleh duduk. Di usia 10 hari ya. Saya tuh nonton tuh podcastnya kemarin itu ya. Iya. Tadinya tuh saya nontonnya tuh iseng aja Mas. Tiba-tiba, lah kok nangis aku nontonnya ya. Aku juga. Oke, tapi ya saya akan berusaha senetral mungkin. Iya. Saya penasaran loh. Reza Rizky Rosano ini nama pemberian siapa? Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat. Pria asal Banyuwangi yang sedang mencari keadilan. Geger.
Kisah mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok Alresa Rizky Rosano, seorang pria berusia 24 tahun yang secara terbuka mengaku sebagai anak kandung penyanyi Denada Tambunan. Pengakuan tersebut tak hanya memancing perhatian publik, tetapi juga berujung pada langkah hukum yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Lebih dari itu, Reza Rosano hanya ingin diakui sebagai anak oleh Denada. Pengen pengakuan aja, pengen pengakuan secepatnya, itu aja. Iya, aku nggak benci, nggak ada benci, tapi kecewa kok terlalu lama kan, harus seperti ini dulu. Enggak, kalau disuruh tinggal bareng pun aku udah nggak mau karena udah berbeda, karena awal mula kan permasalahan, gitu. Tapi, kabarnya sampai saat ini belum ada pengakuan langsung yang disampaikan dari Denada. Lalu gimana ya kelanjutan kasusnya? Dan apa yang membuat Reza dan Ibu Ratih akhirnya speak up tentang hal ini? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Ya apa sih, orang belum mulai, baru mulai juga udah nangis, Wi. Sedih aku. Ya, kami turut prihatin yang pasti ya. Iya. Oke, kita mau fokus sama kamu, Reza. Hari ke-10, aku nonton tuh. Hari ke-10, kamu diserahkan kepada Ibu Ratih, betul ya? Iya, betul. Mas Andika, Mas Ronald, maaf. Itu tuh gimana ceritanya kalau boleh singkat sedikit kasih tahu sama kami? Apa mungkin kakak yang Boleh, silakan Mas. Ya, karena saya kan mulai pertama itu kan sudah pacaran sama kakaknya ini kan, dia kan sudah diserahkan. Jadi dia kan awalnya kan ditawar-tawarkan kan ke beberapa orang, 2 orang lah sih ditawar-tawarkan itu kan. Yang mana sudah pernah diceritakan oleh Mama Ratih itu kan bahwa akhirnya Mama Ratih ya singkatnya ya yang kemudian mengambil ya karena memang masih keluarga kan. Ya. Itu ya setelah itu sebenarnya sudah nggak ada apa-apa. Kami ikhlas juga, ini kan juga bukan beban ya karena ini kan bagi kami kan hadiah sebetulnya ya. Ini ya. Dan saya pacaran sama istri saya juga masih gendong ini. Usia berapa waktu itu kenal Reza? Mas? Ya mulai bayi saya. Dari bayi ya? Iya. Jadi ya 10 hari itu saya sudah tahu dengan Reza ini. Itu makanya sempat juga ada selentingan bahwa dia anak saya malah dari apa namanya istri saya itu kan. Ya saya diam aja karena memang itu sebetulnya pihak keluarga Mbak Dena juga saya nggak punya apa namanya inisiasi sama sekali untuk membuka aib ya sebetulnya ya. Terus setelah perjalanan itu saya lihat anak ini mengalami sangat-sangat penderitaan dan memang perlakuan yang terlalu diskriminatif ya. Oke, Mas Ronald, maaf saya harus potong. Kita kembali lagi ke belakang ya. Sepengetahuan Mas Ronald yang memberikan kepada Ibu Ratih yang adalah mertua Mas Ronald yang saat ini menjadi mamahnya Reza, siapa yang memberikan secara langsung Ke mamahnya. memberikan mandat ini? Baik, silakan diurus. Yang menawarkan ya akhirnya kan Bunda ya. Saya juga memanggil almarhum Emilia Contessa itu kan Bunda. Tapi yang menggendong dia mulai kecil ini buyutnya namanya almarhum Era Susiani. Baik, beliau berarti adalah neneknya dari Denada. Ya betul. Oke. Orang yang juga paling sayang sama beliau. Itu yang sudah memproteksi dan menyerahkan kepada Mamai. Setelah itu yang langsung pure ke Mamai semuanya. Mas Ronald, sepengetahuan Mas Ronald, apakah ada perjanjian di antara Ibu Ratih dengan buyutnya Reza atau neneknya Denada yang menyerahkan secara langsung saat itu? Atau bersama dengan almarhumah Emilia Contessa? Ya dulu bilangnya kan begini, apa namanya Mbak, ini kalau manggil kan Mbak kan ke Mama ya, ini tolong. Manggilnya Mbak ke Tete Denada Mbak? Bukan Mbak Dewi. Jadi Bunda itu manggilnya Mbak ke Mamai atau Ning kadang-kadang. Oke. Ini tolong diasuh, tenang aja nanti susunya trek-trekan datangnya. Susunya trek-trekan, oh itu Ya. sebuah majas ya? Ya, semua majas ya. Habis itu ya sudah enggak apa-apa daripada lari kemana-mana. Awalnya yang pertama kali lahir sebelum 10 hari itu sudah mau dibawa lari sama kakaknya istri saya di Jakarta itu sampai mau diancam pistol kan istri saya itu kan Sama siapa itu Mas Jojo? sama suaminya almarhumah. Diancam pistol itu karena kenapa?
istri saya kan sebetulnya kan sekolahnya kan di Jakarta, di SMA 3 kan. Sempat ikut Bunda sama ikut Mbak Dena. Tahu kejadian itu, tahu kalau anak ini mau dibuang, mau diambil lah sama istri saya itu. Oh, tadinya mau diambil, mau dibawa. diselamatkan. Ya. Karena kan apa namanya? Ini paling disayangi sama istri saya ini. Habis itu karena chaos dengan biar nggak rame ya, diancamlah istri saya, sudah nggak usah macam-macam kamu kan gitu kan. Baik, Mas Ronald tadi bilang bahwa sempat bilang akan ada susu, truk-trukan, Iya. segala macam. Apakah pada akhirnya ada biaya, misalnya biaya susu, biaya perawatan, ini itu, Untuk baju, segala macam? Ya, mohon maaf ya. Ini kalau semuanya susu truk-trukan itu menjadi hiperbola, saya akan juga membuat apa namanya jawaban yang sedikit juga hiperbola ya. Satu sendok pun nggak pernah datang itu. Baik. Tapi mamanya juga nggak berharap itu kok. Sebetulnya nggak berharap itu kok. Baik, kita akan lihat sebuah artikel. Reza, Ya. kita minta kamu tanggapi yang satu ini boleh ya? Reza Rizky Rosano tahu dirinya anak Denada sejak SMP. Sampai stres selama 1 bulan. Kamu besar di Banyuwangi. Iya kak. Reza tuh taunya dari mana? Pertama kali Kalau sampai ke Reza- telinga kamu. Iya, kalau Reza anaknya Kak Denada dari mana taunya saya? Pertama kali itu teman-teman kak, teman-teman sekaligus ibunya teman-teman. Yang ngasih tahu, ngomongnya Ya gimana? ngomongnya itu kalau bahasa Indonesianya itu kamu itu bukan anaknya Mama Rati, kamu tuh anaknya Denada. Itu aja kak, tapi banyak orang yang Terus-terusan. ya Ya. Lalu kamu ada pikiran dari omongan-omongan itu ya, kan? mencari Lalu kamu mencari tahu. ya Terus? mencari tahu pertama ke saudara, dari saudara ke saudara ke saudara ketemulah yang membawa Reza, salah satu yang membawa Reza dari Jakarta ke Banyuwangi. Siapa? Siapa yang bawa kamu? Supir, Supir. ya Ketemu. temu. Kok bisa ketemu? Ya Reza cari tahu dengan caranya Reza sendiri kak. Ketemu, beliau bilang apa? Waktu Reza datang ke rumahnya, udah pecah kak, nangis semua. Kamu datang ke rumah siapa saya? Supirnya itu kak. Supirnya itu, Ya, kamu pingin cari tahu gitu. ya. Lalu- Tapi sebelum Reza bertanya itu orangnya itu udah nangis dulu. Ngomong apa dia? Le, emang kamu anaknya Denada, langsung gitu. Terus ketika kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan ibu kamu, bagaimana perasaanmu? Ya bagaimanapun Reza tetap sayang sama Mama Rati kak. Karena ya yang membesarkan Reza kan sampai sekarang Mama Rati. Gitu. Sangat-sangat terpuruk kak waktu itu, karena ada masukan omongan juga kan kak. Pasti. Iya, Reza nggak keluar kak selama tahu fixnya itu kak. Reza nggak keluar 1 bulan dari kamar kak. Iya. Merenung. Kenapa kok sampai gini gitu kak? Terus kamu sudah mencoba menghubungi ibu kamu, saya Kak Denada. Takut kak, lebih ke takut aja. Kamu ngeliatin fotonya mama. Pasti sama berangan-angan. Apa angan-angan kamu? Terima kasih. Ya angan-angannya Reza kok, maksudnya kan Mbak Dena manggilnya Mbak karena sudah terbiasa disuruh manggil Mbak. Mulai dulu. Sama siapa? Sama Bude, Mbak Emil. Ya maksudnya Reza yang terpuruk di sini, pengen pada saat itu pengen peluk,
Iya, iya. Ya, ya layaknya anak kepengen ke ibu kandung gimana Kak? Resa, 1 tahun kamu tahu bahwa Ibu Rati bukan yang melahirkan kamu. Iya. Kamu simpan semuanya sendiri atau kamu coba bertanya ke keluarga? Sebisa mungkin pertama kali Resa simpan sendiri Kak. Berapa lama kamu simpan sendiri semuanya itu? SMP sampai SMA ya Kak, 6 tahun. Dalam masa SMP sampai SMA kamu simpan sendiri. Iya. Apa dalam pikiran kamu? Ya takutnya kalau Resa tanya atau gimana, maksudnya tanya pada saat itu jadinya ricu atau gimana, takut Resa itu takut. Takut? Lebih ketakut aja Kak. Apa yang kamu takutin? Ya takut aja karena kan Masih kecil. iya Resa kan juga tahu Mbak Dena itu siapa gitu. Lebih ketakut aja. Mas Ronald, kuasa hukum sekaligus paman ya. Iya. Jadi tahu nih silsilahnya. Iya. Tapi kan Mas Ronald itu menantu ya, menantunya Ibu Rati. Mamanya Resa. Kalau Mas Ronald itu sebenarnya tahu sejak kapan Resa itu bukanlah anak biologis Ibu Rati. Ya sejak pertama saya kan sudah Tahu dari bayi ya Mas. tahu dari bayi saya. Makanya saya kan sudah bilang bahwa saya pacaran dengan istri saya itu pacaran sambil gendong dia. Yang kasih tahu Mas siapa? Ya tahu kan saya sebelum dia ada pun saya sudah familiar di keluarganya itu. Iya betul. Berarti itu. Tapi kan maaf ya Mas, itu kan maksudnya saat itu kan Mas belum jadi suami ya, masih Iya. pacaran gitu kan ya. Ya. Yang kasih tahu apa saat itu adalah pacar Mas yang sekarang jadi istri, Ya. langsung kasih tahu. Oke. Baik, kita mau kasih lihat. Nanti kita akan ke Bang Andika. Sebuah artikel tentang gugatan. Iya. Resa Rizky gugat Denada 7 miliar rupiah. Pemicu berawal dari ibu angkat didatangi polisi. Mobil ya. Singkat, Bang. Karena waktu kita tidak sebanyak podcast sayangnya ya. Boleh singkat untuk gugatan mobil itu bagaimana ceritanya untuk 7 miliar? Jadi begini, rekan saya, saudara saya ini orang yang sangat mencintai ibunya. Luar biasa sekali Bang. Jadi waktu itu kita lagi membahas tentang sesuatu pekerjaan, tiba-tiba ditelepon oleh mamanya. Yang dimana mamanya ini didatangi oleh 2 anggota Polri, dan ternyata sebelumnya dapat somasi. Sebelumnya sudah ada somasi? Iya. Berapa kali somasi? 1 kali. 1 kali. Yang dimana mamanya ini langsung kolaps karena kaget. Iya. Kok aku dilaporno pakai bahasa Jawa, Bang. Anu ya, kok aku dilaporkan penggelapan apa ya, Le, katanya. Wah, kaget lah Bang ini. Kaget ini. Akhirnya abang ini telepon. Loh kenapa? Ini Bang ada laporan terkait dugaan penggelapan mobil. Loh, ini kan mobil Resa, kok mamaku yang didatangi, yang diserang. Mamanya ini dalam arti mama mertua gitu. Oh, beliau ini sayang sekali, Pak. Sangat hormat ke ibu. Karena sadar, ya menurut kami ini luar biasa sekali ibu kita ini, Pak. Disitulah pemicunya, Bang, triggernya sebenarnya. Oke, ini kan mobil yang cicil Ibu Rati ya? Betul. Bukan. Begini, yang pertama Mama yang mencicil. Mama itu? Mama Rati. Mama Rate. Oke, Ibu Rati ya? Ya, Oke. Mama kan yang mencicil. Awalnya dia kan sudah ditawari mobil Ya. itu kan sama bunda kan. Yang pertama itu ditawari kok mamanya yang disuruh menyicil kan lucu. Akhirnya ya enggak masalah lah. Mungkin waktu itu kan mamanya sama papanya juga banyak rezeki kan. Dan juga untuk Resa kan. Iya. Dibayar, akhirnya dijual. Kemudian Resa ini ditawarin lagi, Le kamu nggak mau ganti mobil. Ya, mobil Upgrade. baru. Upgrade mobil baru. Karena yang pertama second, Bang. Hmm. Ya dia mau, oke. Dijual lah mobil yang pertama itu. Habis dijual, dibelikan mobil baru. Hasil penjualan untuk dijadikan DP lagi ternyata untuk mobil baru. Dia yang disuruh bayar, yang kedua itu. Disuruh nge-grab itu, Bang. Suruh nge-grab sama
Disuruh nge-Grab untuk membayar mobil yang cicilan yang kedua itu ternyata. Ya maksudnya suruh siapa Mas suruh nge-Grab? Bude. Ya, Bunda Emi. Oke. Oke. Resa kan berarti ketika Resa juga sempat menjadi drivernya Ya. almarhumah. Ya. Ya. Yang ternyata adalah Neneknya. menurut keyakinan Resa dia adalah neneknya Resa. Nenek kandung ya. Apa perasaan Resa menjadi driver nenek sendiri, kemudian digaji? Waktu itu Resa belum tahu bahwa itu adalah sudah tahu. Sudah tahu pasti kan? Allahu Karena tahunya SMP kan? Ya, Yang otomatis berarti saat ya sudah tahu. nyupiri beliau, Resa tuh tahu itu Neneknya. dia nenek sendiri. Mm-mm. Kemudian digaji per bulan. Apa yang kamu rasakan? Hancur pasti hancur ya Kak. Tapi karena ada Resa harus membayar cicilan itu Kak. Betul. Jadi Resa fokus ke sana saja, kerja-kerja aja. Pernahkah dalam beberapa bulan misalnya tidak bisa membayar cicilan? Iya, enggak nyampe Kak malah Kak kalau di mana ini. Kalau nggak nyampe gitu lantas gimana? Terus gimana kalau nggak nyampe gitu nak? Ya, Ini ya, saya tambah ya. Jadi Resa ini kalau ditanya soal bagaimana perasaannya ketika dia menjadi supir itu sudah biasa Bang. Karena Resa ini mulai kecil ya Bang, diperlakukan begini ya. Contohnya ya, Resa ini kan punya, kalau manggil anaknya Bunda itu namanya Kaisar, itu kan Bang. Jadi anak ini masih kecil saja ya, umur 5 tahun, 7 tahun ya, diajak main video game ya, semuanya ya, sama abangnya ya. Duduk di atas tempat tidurnya Bunda semuanya ya. Anak ini, Kaisar duduk di atas semuanya ya, sama dia awalnya. Anak ini diminta duduk di bawah. Jadi penekanan psikologis itu sudah seperti itu Bang, mulai kecil Bang. Baru saya tahu semalam itu jadi emosi saya kan jadinya. Ya mohon maaf ya Mbak Dipe ya. Kadang-kadang saya jadi sering menggila, tapi ya alhamdulillah sekarang ini kan sudah banyak nasihat dari orang tua, jangan gimana nggak emosi coba Mbak. Iya paham. Anak ini diperlakukan seperti itu, makan saja ya, makan ya. Nggak boleh makan di ruang tamu, apa namanya di ruang makan Le ya. Disuruh makan di belakang. Siapa yang tidak memperbolehkan? Bunda Bunda. Emi. Saat itu kondisinya kamu sudah tahu? Sudah Kak. Oh belum. Masih belum SMP, Masih kecil. Ya, Kecil. Oke. Kecil. Terus kamu sering ketemu sama mama kamu ketika itu? Mama ketika itu. Iya, maksudnya kan mungkin pulang kampung Kak Dena. Oh, Iya, pulang kampung ke rumah pasti kan ketemu sama saudara-saudara, pernah ketemu sama kalau mama. waktu kecil sering kayaknya Kak. Kayaknya. Bagaimana sikapnya ke kamu ketika itu? Seperti layaknya Mbak sama adik aja. Mbak sama adik? Datang, salim, sudah. Udah? Terus ketika kamu sudah tahu bahwa kamu adalah anaknya, pernah ketemu lagi Ya, setelah meninggalnya. almarhumah? Ya. Terus kamu ketemu, nah, kamu kan tahu nih bahwa aku sebenarnya anaknya Kak Dena. Itu bagaimana perasaan kamu? Ya mau ngungkapin tapi kan lagi duka Kak. Juga, Iya. Reza. Terus Kak Dena sendiri ke kamu bagaimana Ya sikapnya? tetap aja salim, sudah. Resa, Ya, aku Kak. lihat tayangan kamu dalam proses pemakaman turun ke liang lahat. Ya Kak. Apa dalam benak kamu saat prosesi pemakaman? Pikirannya Reza itu cuma satu Kak, ya sedih. Pertama, bagaimanapun itu tetap Bude Reza. Terus kedua, yang tahu menahu tentang silsilah Reza yang mulai awal sampai akhir kan udah nggak ada. Gitu. Kenapa kok diambil dulu masanya gitu Kak? Tapi Mama Rati kan ada. Kan beliau kunci dari semua. Ya tapi mama itu gimana ya? Nggak mau semuanya Kak membukanya. Belum. Iya. Sebetulnya anak ini kan dibesarkan kan nggak kurang kasih sayang ya Bang ya. Jadi sama Bunda pun kita sayang kok. Iya. Sayang pasti. Sayang kok. Paham. Ya. Sama Mbak Dena juga nggak ada benci, nggak ada apa-apa Kak. Yang kamu inginkan sama kamu sekarang manggilnya Mbak Dena atau Mama? Maksudnya ibu ya. Ibu. Ibu lah. Sekarang bagaimana kamu maunya sama Ibu Dena? Maunya ya cuman diakuin aja Kak. Cuman itu aja. Nggak lebih kan.
diakuin, dipeluk, Ya, disayang layaknya anaknya yang lain gitu ya. ya. Dan Reza juga mau minta maaf. Barangkali Reza ada salah. Minta maaf apa? Ya, barangkali Reza ada salah selama ini ke ibu. Enggak dong, kamu nggak salah, kamu punya hak. Itu hak kamu. Resa, kamu mengatakan itu sambil berlinang air mata. Kamu menahan tangis, minta maaf tapi menahan tangis. Apa kamu merasa bersalah untuk hal yang tidak kamu lakukan? Iya Kak, kayak merasa bersalah aja Kak. Untuk apa? Ya, pikirannya Reza kenapa kok kayak sampai kayak gini? Jadi kayak Kenapa? gini gitu. Ya, apa Reza ada salah waktu? Ya kurang tahu ya, waktu apa lahir atau gimana? Apa dalam? Enggak dong sayang, ini semua jalan dari Allah. Mas Ronald, Bang Andika, kita mau kasih lihat. Ini ada statement dari kuasa hukumnya Denada yang mengatakan bahwa sebetulnya Denada tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anaknya. Tidak pernah tidak mengakui sebagai anaknya. Saya ulangi ya. Kita mau kasih lihat dulu. Baik. Resa, sepengetahuan Resa, uang sekolah dari mana selama ini? Mama Kak. Mama Ratih maksudnya. Mas Ronald, Iya, Mama Rati uang sekolahnya Resa dari mana? ya dari kerjaannya papae. Pernah apakah seperti yang disampaikan barusan, apakah mau diklarifikasi? Mau ditanggapi? Ya saya sampaikan saja kalau itu dalam konteks istilahnya sofisme ya. Makanya saya itu sebetulnya salah satu yang memicu saya menjadi semakin emosi itu ya begitu itulah modelnya. Ya mohon maaf ya, pengacaranya menyatakan yang sesuai tidak realitas ya. Jadi konteksnya kan melakukan penyesatan itu. Yang saya sesalkan itu kalau memang mengakui datang saja Mbak Dena itu, saya juga nggak mau kok. Dan nggak Demi jadi Allah rame bang, gini iya ya, demi Mas Allah ya. bang, demi Allah, demi Allah. Ini saya nggak mau Mbak Dena ini jadi seperti ini, saya nggak mau. Kok nggak datang-datang? Sudah 1 bulan loh bang, lamanya bang, mediasi. Sampai itu. sekarang masih belum ada komunikasi? Tidak belum ada. Saya ini juga heran gitu loh. Sampai ini berita besar belum ada Belum WhatsApp, telepon. Belum ada. Itu yang berhubungan selama ini cuma Sudah pengacara aja, dihubungi Mas. belum? Iya. Nah, cuma mungkin ya pengacaranya nggak membuka pintu itu. Kalau saya ya jadi pengacaranya Mbak Dena mungkin ya akan memaksa Mbak Dena untuk menarik ke proses mediasi, kan tertutup masih bang, masih mulia kan, udah kemana-mana. Mas Toh nggak ada yang kepengen memisahkan antara ibu dan anak kok kalau memang kepengen ini kan Mas. Ya. Datang ibunya. Ya, saya ini sampai sekarang ini masih berpikir husnudon ya. Artinya kan saya masih ada pikiran Mbak Dena itu sebetulnya mungkin mau ketemu. Ya toh, cuma kesulitan kita itu nggak ada yang menjembatani. Mas Ronald, ini kan keluarga besar ya di Banyuwangi ya. Iya. Apakah misal Denada meminta tolong keluarga lainnya di Banyuwangi untuk mengkomunikasikan ke pihak Bu Rati atau Mas Ronald dan juga Resa, apakah ada? Nggak ada. Belum ada. Jadi nggak ada komunikasi belas Nggak Mas. ada Mbak, nggak ada. Baik, Sobat Ambiar, akibat permasalahan ini netizen meminta Denada saya membacakan ini juga, Berat. saya harus membacakan ini ya. Akibat masalah ini netizen minta Denada diboykot. Kita kembali saat lagi.